Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Sehebat-hebatnya penyakit zahir, penyakit jasmani, dia hanya merusak dunia, paling-paling mati gitu saja. Tapi penyakit batin, penyakit rohani, kalau diserang, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kita diserang kanker, mati, resiko dunia saja. Kena ginjal, mati. Paru-paru, mati. Darah tinggi, mati. Tapi tidak berakibat akhirat. Maksudnya tidak ada nanti penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Kanker, Pak? Tidak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak? Juga tidak. Yang menyebabkan masuk neraka itu penyakit rohani. Jadi kata Al-Ghazali, penyakit rohani itu kalau diserangnya kita, rusaklah dunia, hancurlah akhirat. Kita diserang penyakit sombong, di dunia dikucilkan dari pergaulan, di akhirat jelas juga tempatnya. Kita diserang penyakit kikir bin pelit. Di dunia siapa yang mau bergaul dengan orang pelit? Walaupun kita sendiri kadang-kadang pelit. Tapi di akhirat juga tempatnya jelas. Hasud, iri hati, menggeragoti amal sendiri. Di dunia kita sulit hidup karena senang lihat orang susah, atau susah lihat orang senang. Itu kan tandanya hasud itu, iri, dengki. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Di dunia saja sudah susah hidup, susah gemuk. Di akhirat jelas juga tempatnya. Karena itu kata Al-Ghazali, heran saya ini, kalau diserang penyakit zahir, cepat-cepat kita lari ke dokter. Tidak ada uang berutang pinjam pun maulah. Diserang demam, diserang flu, diserang segala macam penyakit zahir, panik, cepat lari ke dokter. Atau paling tidak puskesmas yang terdekat. Puskesmas tidak berhasil, cari ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum masih gagal, cari dokter spesialis. Tidak ada ongkos, jual apa yang bisa dijual, karena kita tidak kepengen diserang penyakit jasmani. Tapi kalau diserang penyakit rohani, kata Al-Ghazali, kita sering tenang-tenang saja. Padahal diserang penyakit rohani itu celaka dunia, hancur akhirat kita. Sehingga beliau menghimbau, kalau kita begitu bersungguh-sungguh mengobati penyakit jasmani yang kalau diserang hanya merusak kehidupan dunia, betapa kita tidak akan lebih bersungguh-sungguh mencari obat penangkal penyakit yang kalau diserangnya kita, rusaklah dunia, hancur jugalah akhirat kelak. Dengan puasa Ramadan, pada satu sisi kesehatan jasmani terjaga karena memberikan kesempatan istirahat kepada organ tubuh yang sudah bekerja seperti mesin 24 jam. Sementara jasmani diberikan kesempatan istirahat dengan makan dan minum yang teratur. Rohani dihiasi. Dengan puasa timbul sabarnya, dengan puasa timbul jujurnya, dengan puasa timbul ikhlasnya, dengan puasa timbul sikap rendah hatinya. Dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang menyehatkan rohani kita. Inilah mana ucapan Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kau, niscaya kau akan sehat. Bukan sekadar sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Karena itu kita sering berbangga dengan perhiasan jasmani, dengan berbagai merek yang kita pamerkan kepada teman-teman kita. Kita pakai jam tangan Rolex, kita pakai baju Versace, Gianni Versace, kita pakai tas Louis Vuitton. Berpayah-payah kita menghiasi jasmani kita, sementara rohani kita merana, rohani kita sakit, rohani kita kering kerontang. Kita nyaris tidak pernah memberikan perhatian. Inilah Ramadan, nuansa di mana kita menumbuhkan keseimbangan antara pertumbuhan jasmani kita dengan kesehatan rohani kita. Kalau sehatlah jasmani dan sehatlah rohani, maka terciptalah keseimbangan, keindahan jasmani yang berpadu dengan keindahan rohani.
Itulah bentuk yang kita dambakan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga puasa yang kita laksanakan mengantarkan kita ke arah tumbuhnya kesehatan jasmani dan lebih-lebih lagi kesehatan